negara Indonesia memiliki masyarakat yang populasi agamanya itu Islam, agama Islam. Sekitar 230 juta populasinya menganut agama Islam. Nah, ngomong-ngomong tentang Islam, gimana sih masuknya Islam ke dalam negara Indonesia? Masuknya Islam ke dalam negara Indonesia itu terbagi menjadi 4 teori, yaitu ada teori Gujarat, ada teori Persia, teori Cina, dan teori Arab. Nah, di sini kita bakal bahas yang namanya teori Gujarat. Apa sih teori Gujarat? Yuk ikutin terus. Nah, Kak, boleh tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan teori Gujarat? Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad 13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297, makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marcopol. Kakak boleh minta tolong dijelaskan nggak sih apa yang dimaksud dengan teori Persia? Oke, jadi teori Persia didukung oleh Husain Yayadiningrat dan Umar Hamid Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Teman-teman sekalian udah paham kan apa yang dimaksud dengan teori Persia? Sama kayak seperti teori Gujarat, teori Persia juga dibawa masuk oleh perdagangan Persia dan didukung oleh bukti-bukti yaitu persamaan mazhab dan ajaran Sufi. Nah, lanjut, apa sih yang dimaksud dengan teori Cina? Kakak-kakak berdua ini boleh minta tolong dijelaskan nggak sih apa itu teori Cina? Teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada masa Hindu, Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Nah, teori Cina juga dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Pata atau Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa perdagangan Tiongkoklah yang pertama-tama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Serius, ada bapak-bapak, Teori Cina juga mempunyai bukti-bukti yang sangat erat, yaitu penemuan masjid dan semua hal-hal yang disebutkan sebelumnya oleh kakak-kakak tadi. Terus apa sih yang dimaksud dengan teori Arab? Teori yang paling sering kita dengar, yang paling sering kita bahas, bahkan menjadi omongan sehari-hari. Kita tanya yuk ke kakak sebelah sana apa yang dimaksud dengan teori Arab. Nah, Kak, boleh tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan teori Arab? Untuk teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Venner. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir. Pada saat itu, kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti Buddha Islam di Mesir. Nah, jadi teman-teman semua udah paham kan kenapa Islam bisa masuk ke dalam negara Indonesia? Yaitu nggak terlepas dari letak geografis Indonesia, yaitu terletak di jalur perdagangan. Penyebab masuknya Islam ke Indonesia itu disebabkan oleh perdagangan, mulai dari perdagangan Arab, perdagangan Persia, perdagangan India, hingga perdagangan Cina. Sama-sama memiliki bukti yang kuat, jadi kamu percaya yang mana nih?